Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jilan Gina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kualitatif dan kuantitatif protein. Pada analisis kualitatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu uji ninhidrin dan uji Biuret. Sedangkan pada analisis kuantitatif dapat menggunakan metode Kegel, Lowry, dan titrasi formal. Pada analisis kualitatif yang pertama yaitu uji ninhidrin. Prinsip dari uji ini adalah interaksi antara ninhidrin dengan asam amino bebas. Asam amino bebas ini memiliki gugus NH2 yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan peptida dengan asam amino lain. Adanya asam amino lain ini ditunjukkan dengan pembentukan warna biru pada sampel. Yang selanjutnya yaitu uji Biuret. Uji ini menggunakan reagen Biuret yang mengandung natrium hidroksida dan cupri sulfat encer yang akan bereaksi dengan ikatan peptida. Prinsipnya, memanfaatkan interaksi antara CO2+ dengan ikatan peptida sehingga menghasilkan warna ungu yang disebabkan karena adanya kompleks ion Cu+ dengan ikatan peptida protein. Untuk analisis kuantitatif yang pertama menggunakan metode Kegel. Penentuan jumlah protein yang dikembangkan oleh Kegel yang merupakan seorang ahli ilmu kimia asal Denmark pada tahun 1883. Dalam penentuan protein, seharusnya hanya nitrogen yang berasal dari protein saja yang ditentukan. Akan tetapi, hal tersebut sulit karena kandungan senyawa lain memiliki jumlah yang cenderung sedikit. Penentuan kadar protein sering disebut sebagai kadar protein kasar atau crude protein. Dasar perhitungannya adalah hasil penelitian dan pengamatan yang menyatakan bahwa umumnya protein alamiah mengandung unsur nitrogen rata-rata 16% dalam protein murni. Analisa protein cara Kegel dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap destruksi. Pada tahap ini, sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya, yaitu unsur C, H, O, N, dan S, atau karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Jumlah asam sulfat yang digunakan tergantung pada kandungan protein, lemak, dan karbohidrat bahan yang akan dianalisis. Untuk mempercepat proses ini, sering ditambahkan katalisator berupa campuran natrium sulfat dan perak 2 oksida, yaitu 20:1 atau kalium sulfat dan cupri sulfat. Dengan penambahan katalisator tersebut, titik didih asam sulfat akan dipertinggi sehingga destruksi berjalan lebih cepat. Suhunya berkisar antara 370 sampai 410 derajat Celcius. Yang kedua, tahap destilasi. Pada tahap ini, amonium sulfat dipecah menjadi amonia dengan penambahan natrium hidroksida sampai alkalis dan dipanaskan. Agar selama destilasi tidak terjadi pemercikan cairan atau timbulnya gelembung gas, maka dapat ditambahkan logam zinc atau Zn. Amonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh larutan asam standar. Larutan asam standar yang digunakan adalah asam klorid atau asam borat 4%. Jika penampung destilat menggunakan asam klorid, maka indikator yang digunakan adalah phenolphthalein atau indikator PP, dan jika penampung destilat menggunakan asam borat, maka indikator yang digunakan adalah indikator BCG+MR atau campuran brom cresol green dan methyl red. Agar kontak antara asam dan amonia lebih baik, maka usahakan ujung tabung destilat tercelup sedalam mungkin dalam asam. Destilat dapat diakhiri jika perubahan warna dalam yang lemahir menjadi warna hijau muda. Dan yang ketiga adalah tahap titrasi. Apabila penampung destilat yang digunakan adalah asam klorid, maka sisa dari asam klorid yang tidak bereaksi dengan amonia akan dititrasi dengan larutan standar NaOH 0,1N. Indikator yang digunakan adalah indikator PP dan titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi merah muda. Selanjutnya B. Lowry method. Protein dengan fosfotungstat fosfomolibdat pada suasana alkalis akan memberikan warna biru yang intensitasnya tergantung pada konsentrasi protein. Konsentrasi protein diukur berdasarkan optical density atau OD pada panjang gelombang 600 nanometer. Untuk mengetahui banyaknya protein, terlebih dahulu dibuat kurva standar yang melukiskan hubungan antara konsentrasi dengan optical density.
Biasanya digunakan protein standar bovin serum albumin (BSA) atau albumin serum darah sapi. Larutan lauri ada dua macam, yaitu larutan A dan larutan B. Larutan A terdiri dari fosfotungstat fosfomolibdat 1:1, dan pada larutan B terdiri dari natrium karbonat 2% dalam natrium hidroksida 0,1 N, cukri sulfat dan garam klosel 2%. Cara lauri ini 10-20 kali lebih sensitif daripada cara UV atau cara Biuret. Dan pada analisis kuantitatif yang terakhir adalah titrasi formal. Larutan dinetralkan dengan basa natrium hidroksida, kemudian ditambahkan formalin akan membentuk dimetilol. Dengan terbentuknya dimetilol ini, berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam gugus karboksil dengan basa natrium hidroksida. Indikator yang digunakan adalah indikator PP dan titik akhir titrasi berubah menjadi warna merah muda. Titrasi formal ini hanya tepat untuk menentukan suatu proses terjadinya pemecahan protein dan kurang